Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan makalah pengantaran kecerdasan buatan yaitu dengan judul Searching. Baik, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Iwan Nasution. Perkenalkan nama saya Yogi Lesmana. Perkenalkan, nama saya Bima Arilino. Perkenalkan nama saya Novel Suito. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahputra. Perkenalkan nama saya Judika Saragi. Perkenalkan nama saya Muhammad Afif Ananda. Perkenalkan nama saya Muhammad Izhar Bintang. Baik, di sini kami akan langsung masuk ke materinya. Mohon moderator di-share ke bawah. Langsung ke materinya aja. Baik, di sini ada pendahuluan, di mana bab 1 ada pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering melakukan pencarian data. Nah, sebagai contoh, jika kita menggunakan kamus untuk mencari data, maka data bahasa Inggris yang kita ketahui itu akan ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Scroll tolong. Baik, yang kedua itu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini dilaksanakan untuk melengkapi tugas pengantar kecerdasan buatan. Kita akan masuk ke bab 2 yaitu materi. Nah, di sini ada pengertian algoritma pencarian atau searching hal algoritma. Secara umum, search diartikan mencari data untuk menelusuri tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data dalam memori dapat berupa array atau juga dalam bentuk like disk. Sedangkan itu ada juga data yang bertipe data tertentu. Kemungkinan itu yaitu data yang dicari yang ditemukan dan data tidak ditemukan. Baik, yang kedua itu ada algoritma pencarian. Algoritma pencarian ini adalah mencari argumen data atau kata kunci data yang tersedia di pencarian algoritma. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yogi Lesmana. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Pencarian searching merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai data tertentu di dalam kumpulan data yang bertipe sama. Algoritma dan pemrograman telah disebutkan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data sering didahului dengan proses pencarian. Sebagai contoh, untuk mengubah update data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari keberadaan data tersebut di dalam kumpulannya. Jika data yang dicari ditemukan, maka data tersebut dapat diubah nilainya dengan data yang baru. Metode pencarian data antara lain: yang pertama, metode pencarian secara internal. Yang kedua, pencarian secara eksternal. Yang ketiga, pencarian dinamis. Yang keempat, pencarian statis. Jenis-jenis algoritma searching. Yang pertama, algoritma sequential searching. Sequential search adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Metode sequential search atau disebut pencarian beruntun dapat digunakan untuk melakukan pencarian data baik pada array yang sudah terurut maupun yang belum terurut. Adapun prosesnya itu yang pertama membaca array data, yang kedua menentukan data yang dicari, dan yang ketiga mulai dari data pertama sampai dengan data terakhir. Data yang dicari dibandingkan dengan masing-masing data di dalam array. Jika data yang dicari tidak ditemukan, maka semua data atau elemen array dibandingkan sampai selesai. Jika data yang dicari ditemukan, maka perbandingan akan dihentikan. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bima. Untuk Bima dipersilakan. Baik, yang kedua ada algoritma binary searching. Pencarian binary searching adalah metode pencarian data pada array yang telah terurut. Metode ini lebih efisien daripada metode pencarian linear, di mana semua elemen di dalam array diuji satu persatu
sampai ditemukan elemen yang diinginkan. Pada pencarian binar, data harus dalam keadaan terurut. Proses pencarian bermula dengan membagikan array menjadi dua. Jika data yang dicari lebih kecil dari data yang terletak di tengah-tengah, maka proses pencarian akan dilanjutkan ke sebelah kiri dengan cara membagi array sebelah kiri menjadi dua. Sebaliknya, jika data yang dicari lebih besar dari data yang terletak di tengah, maka proses pencarian akan dilanjutkan ke sebelah kanan dengan kembali membagi array menjadi dua bagian dan mencari titik tengahnya. Proses pembagian akan terus berulang hingga data yang dicari ditemukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nopal. Untuk Nopal, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan di bagian C, algoritma jump point search. Algoritma jump point search atau dapat disingkat algoritma GPS. GPS merupakan salah satu algoritma pathfinding yang ada. Algoritma ini dipubliskan pada tahun 2011 oleh D. Harabor dan E. Grastin. Algoritma ini merupakan salah satu pengembangan yang dilakukan terhadap algoritma A yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan memori dan membuat pencarian jalur menjadi lebih cepat. Notasi dan terminologi yang dipakai dalam algoritma GPS adalah sebagai berikut. 1. Px adalah start atau node awal. 2. Z merupakan goal atau node tujuan. 3. Neighbor X adalah node sekitar node X. 4. Y dapat dicapai dari X dengan melewati beberapa node pada arah yang ditentukan. Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan X tambah KD kali 1. X sama dengan node yang aktif. K sama dengan the number of unit of X step towards Y. D sama dengan arah yang dituju. Y sama dengan the calon suksesor. Interpolation search pencarian interpolasi adalah algoritma yang mencari nilai kunci yang diberikan dalam array di indeks yang telah diperintahkan oleh nilai-nilai kunci. Proses pencariannya hampir mirip dengan proses pencarian kata di kamus, yaitu mencari data dengan memperkirakan letak data dalam setiap langkah pencarian, menghitung mana di sisa ruang pencarian item yang mungkin dicari berdasarkan nilai-nilai kunci pada batas-batas ruang pencarian dan nilai kunci yang dicari, biasanya melalui interpolasi linear. Nilai kunci sebenarnya ditemukan pada posisi estimasi yang kemudian dibandingkan dengan nilai kunci yang dicari. Jika tidak sama, maka tergantung pada perbandingan. Ruang pencarian tersisa berkurang untuk bagian sebelum atau setelah posisi perkiraan. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Rahmat Syaputra. Untuk Rahmat, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari yang dibaca oleh Nopal. Interpolation searching adalah pencarian sebuah elemen dalam array suatu dimensi dengan menggunakan rumus interpolasi atau perkiraan secara interpolasi. Secara interpolasi, persamaan yang digunakan seperti persamaan satu. Keterangan, n sama dengan yang dicari. X sama dengan lokasi yang berisi nilai n. HI sama dengan untuk high yaitu nilai terbesar. LO sama dengan untuk low yaitu nilai terkecil. A atau HI sama dengan untuk high yaitu elemen terbesar array. A atau LO sama dengan untuk low yaitu elemen terkecil. Algoritma interpolation searching dapat ditulis sebagai berikut. 1. Banyaknya record array atau A. 2. Nilai awal LO sama dengan O titik koma hi sama dengan A kurang 1. Hitung persamaan 1. 4. Bandingkan nilai yang dicari atau N dengan lokasi yang berisi nilai N atau X. 5. Jika lokasi yang berisi nilai N atau X sama dengan nilai yang dicari atau N, data telah ditemukan dengan program selesai. 6. Jika lebih kecil, proses dilanjutkan dengan posisi LO sama dengan X kurang 1. 7.
Jika lebih besar, proses dilanjutkan dengan posisi HI sama dengan X tambah 1. 8. Jika N lebih besar dari A atau LO dan N lebih kecil dari A atau HI, maka ulangi langkah 3. 9. Jika tidak, selesai. Aplikasi kontak dengan algoritma pencarian sekuensial. Aplikasi kontak adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mencari informasi kontak seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan lainnya. Salah satu metode pencarian yang dapat digunakan dalam aplikasi kontak adalah algoritma pencarian sekuensial. Algoritma ini adalah salah satu metode pencarian paling sederhana dan efektif untuk daftar dengan ukuran yang lebih kecil. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Apip Ananda. Dipersilakan untuk Apip. Oke, saya akan melanjutkannya. Cara kerja algoritma pencarian sekuensial. Algoritma pencarian sekuensial bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam daftar satu persatu, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, sampai elemen yang dicari atau hingga semua elemen telah diperiksa. Berikut adalah langkah-langkah detail bagaimana algoritma ini bekerja. Inisialisasi, yaitu adalah mulai dari elemen pertama dalam daftar. Perbandingan, bandingkan elemen saat ini dengan elemen yang dicari. Penemuan atau kelanjutan. Jika elemen saat ini cocok dengan elemen yang dicari, pencarian selesai dan elemen ditemukan. Jika elemen saat ini tidak cocok, pindah ke elemen berikutnya dalam daftar. Akhir daftar. Jika telah mencapai akhir daftar dan elemen yang dicari belum ditemukan, hasilkan bahwa elemen tidak ada dalam daftar. Oke, akan dilanjut oleh Muhammad Ijar Bintang. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Muhammad Apip Ananda. Kita lanjut ke ketiga, yaitu penutup. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada makalah ini dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai algoritma pencarian atau searching dan penerapannya dalam aplikasi kontak. Di sini ada algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah metode yang digunakan untuk menemukan data tertentu dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Algoritma ini sangat fundamental dalam pengolahan data, terutama untuk operasi seperti pencarian, pengubahan, dan penambahan data. Ada berbagai jenis algoritma pencarian, termasuk algoritma pencarian sekuensial dan pencarian biner. Algoritma pencarian sekuensial bekerja dengan memeriksa setiap elemen satu persatu. Sedangkan pencarian biner bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian dan mencari bagian yang relevan. Lalu ada penerapan dalam aplikasi kontak. Aplikasi kontak yang menggunakan algoritma pencarian sekuensial memeriksa setiap elemen dalam daftar kontak satu persatu hingga ditemukan elemen yang dicari atau hingga semua elemen telah diperiksa. Algoritma pencarian sekuensial sederhana dan mudah diimplementasikan, terutama untuk daftar kontak dengan ukuran yang relatif kecil, meskipun tidak efisien untuk daftar yang sangat besar. Kesederhanaannya menjadikannya pilihan yang baik untuk banyak aplikasi dasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Judika Saragi. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Bintang. Efisiensi dan keterbatasan algoritma pencarian sekuensial memiliki waktu pencarian O atau N, yang berarti kinerjanya linear terhadap jumlah elemen dalam daftar. Ini dapat menjadi tidak efisien untuk daftar yang besar. Untuk daftar yang terurut, algoritma pencarian biner lebih efisien dengan waktu pencarian O atau log N, namun memerlukan data yang sudah terurut sebelumnya. Saran,
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan implementasi algoritma pencarian dalam aplikasi kontak atau aplikasi lainnya. Yang kedua, pemilik algoritma yang tepat. Pilih algoritma pencarian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi data untuk daftar kecil yang tidak terurut. Algoritma pencarian sekuensial mungkin cukup, namun untuk daftar yang lebih besar atau terurut, algoritma pencarian biner atau algoritma pencarian lain yang lebih efisien dapat dipertimbangkan. Ketiga, optimasi data. Jika memungkinkan urutan data terlebih dahulu untuk memanfaatkan algoritma pencarian yang lebih efisien seperti pencarian biner. Ini dapat meningkatkan pencarian secara signifikan. Yang keempat, pengembangan aplikasi. Implementasikan struktur data yang sesuai untuk penyimpanan dan pencarian data. Misalnya, penggunaan hash, table, atau binary search tree dapat meningkatkan kinerja pencarian dibandingkan dengan penggunaan array atau daftar sederhana. Selanjutnya akan ditutup oleh Iwan Nasution. Baik, karena di sini kami sudah mempresentasikan, maka berakhir pula presentasi video kami. Jika ada perlakuan atau tingkah laku kami yang tidak baik, mohon dimaaf karena kami di sini masih tahap pembelajaran, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.